Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melia Fauzia Rahman dari PMI kelas 2B. Di sini saya akan sedikit berceramah ya. Saling belajar aja ya, saya juga pengetahuannya masih sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan nikmat iman, sehat dan kaya. Kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sehingga ke zaman yang terang benderang ini. Ketiga, tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada para dosen dan juga teman-teman saya semua yang telah memberikan kesempatan saya untuk berceramah ini ya. Di sini saya akan menyampaikan tentang nikah cepat atau nikah tepat. Ketika kita sudah beranjak ke usia 20 atau yang disebut kepala dua, pasti kita selalu terngiang-ngiang pertanyaan kapan menikah. Dua pertanyaan sederhana tetapi penuh makna. Pernikahan itu bukanlah ajang sebuah perlombaan, akan tetapi pernikahan itu membutuhkan ketepatan, bukan kecepatan. Menikah itu bukan perihal siapa yang pertama dan siapa yang terakhir. Menikah itu bukan karena paksaan atau karena usia kita sudah ketuaan. Apalagi buat perempuan. Menikah itu saat dirimu sudah siap dan di saat waktu yang tepat. Jodoh itu akan dipertemukan di saat waktu dan situasi yang tepat. Dan juga jodoh itu tidak akan datang terlambat, tidak pula datang terlalu cepat. Jadi buat kalian yang sudah ada jodohnya, mending nikah aja daripada pacaran, itu akan menimbulkan perzinahan dan lain sebagainya. Kata pernikahan berasal dari bahasa Arab, yaitu an-nikah. Nikah sendiri secara bahasa memiliki dua makna. Yang pertama yaitu jima atau hubungan seksual. Yang kedua yaitu akad, ikatan atau kesepakatan. Sedangkan menurut istilah memiliki definisi yang berbeda-beda dari ulama fikih yang 4 mazhab, yaitu yang pertama mazhab Imam Hanafi. Menurut mazhab Imam Hanafi, nikah adalah akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan perempuan yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar'i. Yang kedua, menurut mazhab Imam Maliki, nikah adalah sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan perempuan yang bukan mahram, bukan budak, bukan majusi, dan ahli kitab dengan sigoh. Yang ketiga, menurut mazhab Imam Syafi'i, nikah adalah akad yang mencakup pembolehan untuk melakukan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau tazwij atau lafaz yang maknanya sepadan. Sedangkan yang keempat, menurut mazhab Imam Hambali, nikah adalah akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafaz nikah atau tazwij atau lafaz yang mempunyai makna yang sepadan. Karena mayoritas umat Islam di Indonesia mengikuti mazhab Imam Syafi'i, jadi kita mengikuti pendapatnya. Selain itu, kita juga mengikuti hukum pernikahan menurut pendapat ulama ini. Hukum pernikahan itu tidak hanya satu, tetapi ada beberapa macam, karena hukum pernikahan itu juga mengikuti situasi dan kondisi seseorang. 1. Yaitu hukumnya sunnah. Sebagaimana Rasulullah sangat menganjurkan untuk menikah, oleh karena itu sunnah bagi yang sudah mampu melaksanakannya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 4779 yang artinya, wahai para pemuda, menikahlah kalian jika telah mampu. Sesungguhnya nikah itu sangat menenteramkan mata dan kelamin. Jika kalian belum mampu,
maka berpuasalah, karena dengan berpuasa itu akan menjadi tameng bagi kalian semua. Kedua, sunnah untuk ditinggalkan. Nikah juga dianjurkan untuk sunnah ditinggalkan. Di hal ini, bagi orang yang belum memiliki kelebihan harta untuk biaya menikah dan juga biaya menafkahi istrinya, itu tidak dianjurkan untuk menikah dulu. Lebih baik dia mendekatkan diri kepada Allah, berdoa dan berusaha mencari rezeki agar diberikan kemampuan untuk menikah kelak. Ketiga, makruh. Hal ini bisa dibilang makruh dikarenakan seseorang tidak menginginkan menikah atau karena faktor perwatakannya atau juga penyakitnya. Dan juga jika dia tidak mampu menafkahi istri dan keluarganya, lebih baik tidak menikah karena khawatir akan tidak bertanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Selain itu juga ada 5 hikmah di balik perintah menikah dalam Islam. Yang pertama, sebagai wadah birahi manusia yang halal. Kedua, meneguhkan moralitas yang luhur. Ketiga, membangun keluarga yang islami. Keempat, memotivasi semangat dalam beribadah. Kelima, melahirkan generasi yang baik. Jadi, buat kalian yang belum menikah atau belum ketemu jodohnya, harap bersabar ya teman-teman, dikarenakan jodoh itu pasti akan datang tepat pada waktunya. Kita cukup memperbaiki diri kita lebih baik lagi agar dipertemukan oleh jodoh yang terbaik, karena orang baik akan dipertemukan oleh orang yang baik pula. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.